Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, nikmat yang tiada tara, baik itu sempat nikmat kita dalam berislam yang alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nafas, masih diberikan kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Hari ini ada berita lelayu, kemarin ya. Semoga almarhum husnul khotimah, nama untuk Bapak Didik sekeluarga. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran dan keikhlasan, dan kita yang masih hidup sampai detik ini bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian-kejadian yang Allah tampakkan. Yang kedua kalinya, salawat dan salam marilah tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu berusaha untuk berikhtiar, berupaya untuk tegak dalam menegakkan agama Islam dan mau menjalankan segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita dan Rasulnya. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan hari ini tidak ingin menggurui, dan insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah sangat paham ya. Tema yang kita angkat hari ini adalah mengenai teman ya. Teman. Ternyata teman itu bermacam-macam. Dalam pandangan Islam ada beberapa ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257, nanti Bapak Ibu sakit presani, ada kata waliyun ya. Ada kata waliyun, nanti bisa sambil dibuka, saya tidak hafal ya. Di situ kata waliyun atau wakil diartikan sebagai teman yang senantiasa melindungi, teman yang senantiasa menasihati, dan teman yang senantiasa mampu menolong di saat kita dalam kesulitan. Waliyun. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah ini Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya pelindung, penasehat, atau yang mampu memberikan keselamatan, yang mampu memberikan pertolongan di situ adalah hanya Allah saja. Allah waliyul ladina, apa itu tadi? Lanjutannya nanti monggo bisa dibuka ya. Bahwasanya di situ Allah menyebutkan hanya Allah lah yang mampu menjadi pelindung bagi orang-orang mukmin. Itu yang pertama kata waliyun. Kemudian kata yang kedua adalah ada kata aulia. Aulia di dalam surat Al-Imran ayat 28. Jadi janganlah kita menjadikan aulia. Aulia itu adalah penolong ya, orang-orang kafir itu kita jadikan pelindung bagi kita. Itu diantaranya kata aulia di dalam surat Al-Imran ayat 28 disebutkan janganlah kita menjadikan teman-teman yang berasal dari orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga ada kata hamim.
ada kata hamim. Hamim di situ dari kata ahamma, artinya panas atau menghangatkan. Ya. Atau bisa juga dikatakan sebagai teman yang setia. Jadi di dalam surat Fusilat ayat 34, di situ ada kata-kata waliyun hamimun. Waliyun hamimun. Jadi jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang seakan-akan beriman, tapi pada dasarnya mereka itu justru jauh dari keimanan. Sehingga seakan-akan mereka itu menjadi teman yang setia. Itu di dalam surat Al-Imran, dari dalam surat Fusilat. Nanti Bapak Ibu sangat meresani. Kemudian di dalam surat Syu'ara. Syu'ara ayat 99, di situ ada kata-kata shadiq, dari kata sidqun, jujur. Kemudian ada lagi kata sahib, sahibun, di dalam surat At-Taubah ayat surat At-Takwir ayat 22. Kata sahib, sahib itu teman yang baik. Kemudian ada juga kata walijah. Walijah dalam surat At-Taubah ayat 16. Di situ walijah adalah orang-orang yang terdekat di dalam kehidupan pribadi kita, misalnya seperti suami, istri, anak, dan lain sebagainya. Maka di dalam surat At-Taubah ada kata walijah. Monggo dari beberapa makna teman di dalam ayat Al-Quran, di situ banyak sekali makna yang bisa kita pelajari. Tentunya ini sebagai prinsip kita dalam mencari teman, karena teman ini juga sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Misal dalam keluarga kita, pemahaman tentang agama mungkin bagus gitu nih. Tapi ketika kita berteman dengan orang yang pemahaman agamanya jadi kurang bagus, bisa jadi kita bisa mengajak mereka untuk beribadah bagus, bisa jadi justru malah menjauhkan kita dari ibadah yang bagus. Nah, semuanya adalah tergantung teman dan diri kita. Maka di sini Allah memberikan petunjuknya kepada kita semuanya agar kita selektif dalam berteman, dalam mencari teman. Nah, insya Allah teman-teman yang ada di SMA ini, insya Allah teman yang baik semuanya, yang senantiasa selalu mengingatkan kita kepada hal-hal yang baik, insya Allah. Jadi berteman, selektif dalam mencari teman itu sangat penting sekali, karena memang dianjurkan jangan sampai kita sembarangan dalam berteman. Mengingat bahwasanya teman ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita, baik itu dalam hal-hal kebaikan maupun dalam hal keburukan. Sehingga ketika kita tidak memiliki iman yang kuat atau pemahaman bagaimana cara kita berteman yang benar, maka kita bisa ikut terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik karena hanya masalah teman atau toleransi. Nah, ini harus menjadi catatan penting buat kita agar kita ini mampu pandai dalam mencari teman. Di antaranya adalah siapa saja sih orang yang harus kita atau teman yang harus kita hindari. Dalam Islam kita diajarkan bahwasanya yang pertama adalah dalam surat Al-Maidah ayat 81 sampai 82, di situ disebutkan orang musyrik itu tidak boleh kita jadikan sebagai teman, apalagi teman yang lain-lainnya, teman hidup apalagi, jangan sampai, karena mereka memang berbeda akidah dengan kita, pasti akan banyak sekali kontra gitu ya dalam kehidupan, karena memang sangat bertolak belakang dari keyakinan yang kita miliki. Maka kita harus menghindari betul orang-orang musyrik yang semacam itu, karena memang mereka tendensinya adalah ingin merusak ajaran agama kita. Maka
Marilah kita pahami betul bagaimana cara kita berislam yang benar, karena memang itu kewajiban bagi diri kita masing-masing. Jangan sampai nanti Islam kita ini Islam yang tanggung gitu, nggih. Tanggungnya seperti apa? Ya kadang kita masih oleng gitu ketika menjalani syariat-syariat di dalam Islam. Ini yang pertama, yaitu orang musyrik tidak boleh dijadikan sebagai teman. Kemudian yang kedua adalah di dalam surat Al-An'am ayat 129, yaitu orang-orang yang zalim, orang-orang yang suka menganiaya orang lain maupun diri sendiri. Kita sudah tahu bahwasanya sesuatu yang kita lakukan itu tidak benar dan bisa mengurangi pahala atau mungkin menghapus pahala, kemudian merugikan diri sendiri, tetapi kita tetap melaksanakan. Berarti kita termasuk orang yang zalim. Maka kita harus berusaha untuk tidak seperti itu, atau bahkan menghindari orang-orang yang memiliki karakter sifat zalim. Kemudian yang ketiga adalah di dalam surat Al-Qasas ayat 55, yaitu orang yang jahil, orang yang bodoh dalam hal pemahaman agama, bodoh dalam hal agama ketika dikasih tahu tentang agama seakan-akan dia acuh tak acuh, tidak mau tahu. Apalagi kerjaannya suka mengganggu orang yang beriman misalnya, memperolok-olok, itu termasuk orang yang jahil. Jadi bukan hanya secara perilaku saja dia bodoh, tapi juga pemahaman dia juga kurang menguasai ya. Bahkan justru kecenderungan malah ingin merusak. Nah ini orang-orang yang semacam itu ini harus kita hindari. Kemudian yang keempat adalah orang yang bengis. Ya, orang yang bengis. Jadi orang-orang yang memang suka berkata yang menyakitkan. Maka Rasul pernah mengatakan, "Faliyakul khairan au liyasmut." Jadi kalau kemarin Pak Bohri kayaknya menyampaikan, kalau kita tidak bisa menyampaikan dengan hal yang baik, memang bagusnya diam. Diam itu dalam arti bukan diam 1000 kata, itu tidak. Diam, tapi di situ merenungi. Itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia. Karena memang yang namanya lisan itu tajam gitu ya. Bahkan lebih tajam dari mata pedang dalam pepatah bahasa Arab semacam itu. Nah, ini orang yang bengis itu kategorikan tidak layak untuk kita jadikan teman. Kemudian yang kelima adalah orang yang munafik. Nah, ini dalam surat At-Taubah banyak membahas sekali tentang orang-orang yang munafik. Di antaranya adalah kalau diajak untuk jihad, dia memberikan alasan 1000 alasan. Alasannya ini. Nah, jadi bermuka dua, ngoten nggih. Itu orang yang munafik. Kemudian yang Yang keenam adalah orang yang mendustakan Al-Qur'an. Orang yang mendustakan Al-Qur'an. Banyak kita mendengar orang yang murtad, banyak juga orang-orang yang mu'alaf gitu nggih. Jadi kemarin saya melihat gitu nggih, melihat di YouTube itu beberapa para mu'alaf dengan sejarah mereka masuk ke dalam agama Islam gitu ya. Karena memang ada satu dan lain hal sehingga membuat mereka memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam. Mereka menyebutkan bahwasannya luar biasa pengaruh dari teman itu sendiri. Selain ada hidayah dari Allah. Kemarin saya dikasih tahu sama Pak Nur Said itu ya. Ini Pak Sukran juga tahu. Ini saya sedang menikmati lihat mantan pastor mantan pendeta dari Gereja Katedral di Jakarta. Koh Stephen itu luar biasa. Beliau ini ketika masuk agama Islam itu
awalnya tidak karena apa-apa, hanya sekedar iseng saja masuk Islam. Seperti apa sih? Ya, seperti apa? Kebetulan begitu masuk Islam, beliau masih membaptis itu, masih membaptis orang, masih pekerjaannya masih sebagai pendeta. Jadi memang ketika ditanya alasannya apa masuk Islam, ya iseng saja gitu. Awalnya seperti itu. Bahkan dia mentargetkan kalau selama 6 bulan saya tidak ada apa-apa, tidak merasakan hal yang bagaimana dengan agama Islam, saya akan balik lagi. Sehingga dia belum meninggalkan pekerjaannya sebagai pastor. Itu. Dan ternyata ya semuanya karena hidayah Allah nih. Jadi dipertemukan oleh orang yang namanya Ali. Ya, ketika dia ibarat gelas yang tadinya kotor sudah dicuci, begitu masuk Islam dia menjadi gelas yang bersih. Nah, begitu sudah menjadi gelas yang kosong bersih, maka tinggal memasukkannya ke dalam gelas itu sesuatu yang kotor lagi atau yang bersih lagi. Ternyata ketika berteman dengan orang Islam yang namanya Ali, ternyata Ali ini adalah orangnya Syiah. Gitu ya. Jadi ketika dia masih menginginkan bagaimana Islam itu, ternyata karena Ali ini orang Syiah, sehingga ajaran Syiah itu dimasukkan ke dalam pemikirannya dari si Koh Stephen itu tadi, sehingga ya mabuk-mabukan dan lain sebagainya, kehidupan malam itu dilakukan lagi padahal dia sudah masuk Islam. Sehingga ketika ada hidayah barulah menyadari gitu ya. Juga karena masalah teman lagi. Ya. Ketika dia mengetahui Islam seperti apa dari beberapa ustadz, dari beberapa ulama, sehingga akhirnya beliaunya memahami Islam secara benar. Sehingga ketika Bapak Ibu misalnya membuka YouTube tentang Coach Stephen itu luar biasa dakwah beliau dalam strategi dakwahnya menyampaikan Islam, dan memang targetnya adalah menurut beliau itu mudah untuk menjadikan orang kafir itu mu'alaf, itu mudah. Yang sulit itu adalah ketika kita sudah berislam, mengislamkan kita. Ini yang luar biasa. Maka Bapak Ibu penting rasanya untuk kita menggali lagi tentang keislaman kita sambil kita merenungi apa saja sih yang sudah kita lakukan untuk agama kita, terutama untuk persiapan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti orang-orang yang mendustakan Al-Quran, maka betul-betul harus kita hindari. Apalagi pemahaman kita misalnya tidak banyak atau tidak menguasai tentang agama Islam. Ini rentan sekali, mudah digoyah keimanannya. Maka lawan katanya dari orang yang kita hindari, lalu orang seperti apa yang harus kita jadikan teman? Yang pertama adalah dalam surat Az-Zukhruf ayat 66 sampai 67, yaitu orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali Allah menyebutkan tentang orang yang bertakwa. Seperti apa? Misalnya di dalam surat Al-Mu'minun, di situ dijelaskan. Qad aflahal mu'minun alladzina sampai 11 ayat itu. Nanti Bapak Ibu bisa mencermati siapa saja yang dikatakan orang-orang yang bertakwa. Di situ ada ciri-cirinya. Kemudian yang kedua adalah orang yang solih. Di dalam surat An-Nisa ayat 69. Siapa saja yang Allah sebutkan dalam surat ini? Yaitu para nabi. Nah, kita kan hidup setelah para nabi ya. Tapi paling tidak kita mempelajari apa yang diajarkan oleh para nabi, kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang beliau sampaikan, ini bisa kita napak-tilasi. Kemudian para pecinta kebenaran. Para pecinta kebenaran. Lalu kemudian orang yang mati syahid. Ya, orang yang mati syahid, orang yang mati dalam berjuang di jalan agama Allah. Termasuk kita bekerja saja, kalau kita niatkan bekerja ini hanya karena Allah, ketika ada sesuatu yang menimpa kita tanpa kita kehendaki, kemudian misalnya kita meninggal, insya Allah bisa tercatat sebagai syahid. Ya. Kemudian dalam kita mengajarkan kepada kebaikan, itu pun juga kita bisa dikatakan syahid. Ketika kita misalnya harus sampai meninggal gitu ya. Ibarat kita
berdakwah kepada orang dan kita niatkan betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadi syahid. Maka kita bisa belajar dari mereka apa sih kebaikan orang-orang tersebut. Kemudian orang yang soleh tadi. Insya Allah di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang soleh. Jadi kita jangan hanya merasa puas dengan ibadah yang kita lakukan, tapi kita pun perlu melihat ibadah-ibadah dari teman-teman kita. Keistiqomahan teman-teman kita ini bisa kita tiru. Maka insya Allah kita akan kecipratan baiknya. Lalu orang yang berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia. Karena yang bisa menilai kita baik dan tidak itu tidak hanya diri sendiri, tapi orang lain. Maka sering-seringlah kita sharing sama teman, nyusi keperigi, maka itu perlu ternyata. Untuk apa? Ya untuk menilai diri kita itu sih seperti apa. Gitu. Ya, makanya kita pentingnya berteman itu adalah dalam rangka itu salah satunya. Kita ingin mendapatkan masukan. Oh, kita ada kekurangan apa? Silakan bisa disampaikan. Itu sangat bagus sekali. Maka akan menjadi solid gitu ya pertemanannya. Kemudian janganlah berteman dengan orang-orang yang tingkah lakunya tidak bisa membangkitkan semangat. Nah, orang yang letoy, yang lemes itu ternyata kalau kita jadikan teman itu kita jadi ikut lemes. Orang yang kita misalnya punya ide, punya sesuatu yang motivasi yang kuat, kemudian teman kita malah ngedon kayak ini harus kita hindari. Ya memang kita harus jeli, harus cermat. Dan teman yang baik adalah dia yang selalu membantu kita semuanya dalam mengingat Allah dan selalu kita ketika kita lalai kepada Allah. Maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai teman kita, teman yang terbaik. Karena insya Allah Al-Quran ini nanti juga salah satunya yang akan membimbing kita nanti di akhir. Yang akan menjadi teman kita, menjadi syafaat. Bahkan menjadi ahlullah. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran bahkan mau menghafalkan dan mau mengamalkan Al-Quran, maka dia akan menjadi kerabatnya Allah di akhirat nanti. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya juga sedang belajar dan berusaha. Semoga Allah melindungi kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita, dan senantiasa kita selalu diteguhkan dalam berjalan di jalannya. Itu saja. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Narko mau menyampaikan? Monggo. Ya, Pak. Sebentar. Saya tertarik tadi dengan itu mencari teman. Yang lebih tertarik lagi yaitu teman sebagai pasangan hidup. Nih, enggak usah. Ya.